mengenai pendata umum tadi. Jadi kita sudah dalam beberapa pertanyaan ini, Pak. Oke, saya bacakan dari namanya Bapak Abdul Tafsir. Orang luar, tapi pakai bahasa WNA. Izin bertanya, jika dalam pertarungan bebas seperti tinju, UFC, pasti memiliki resiko seperti luka parah sampai meninggal. Belum berarti para pemain kontrak secara perdata antara kedua belah pihak. Yang saya ingin tanyakan, hal tersebut diklasifikasikan sebagai perjanjian dalam apakah itu dibenarkan? Ya, betul. Mengenai hukum olahraga, ya, ini menarik. Waktu itu sempat booming itu 2012 ya kalau nggak salah. Saya lupa banget. Jadi memang sempat ada dimunculkan lingkup baru ya, mungkin modus keprodi yang bentuk hukum olahraga. Ya, singkat cerita ya, di dalam peristiwa apa tuh? Smackdown dan sebagainya apa tadi? UFC ya, tarung bebas ya. Tarung bebas yang dimaksud ini ya, kita harus melihat pertama yang pasti lingkupnya bisa semua sangat memungkinkan. Artinya pertama yang pasti lingkup hukumnya itu sangat luas kalau saya katakan. Pertama ya, dalam hal pertandingan olahraga itu biasanya ada aturan main. Ya kan, tidak boleh memukul misalkan bagian-bagian yang sensitif, tidak boleh dipukul. Kemudian tidak boleh memukul dari belakang, tidak boleh menggunakan alat benda tajam dan sebagainya. Nah, kalau tadi ini pertanyaannya menarik, ini langsung ke tarung bebas ya. Padahal luas sekali, bisa sepak bola juga ada, basket juga ada. Nah, intinya adalah kalau ada yang injury, ada yang cedera di sana, itu masuk, mungkin pasti itu kali ya. Kalau ada yang cedera itu masuk dalam lingkup mana. Nah, ini menarik, semua lingkupnya itu bisa memungkinkan. Pertama, kalau memang dia dibuktikan melakukan tindakan tersebut tadi ya di luar dari aturan main olahraga ya, bisa masuk lingkup pidana. Misalkan dia ada memang niat ingin melukai, kan terlihat, makanya ada wasit. Kadang-kadang wasit sudah stop, digigit juga kupingnya. Misalnya Holyfield dan Mike Tyson itu juga lingkup. Nah itu karena dia internasional ya, kita lihat di lingkup kita ya. Tapi kalau di Indonesia ya saat itu ya, hemat saya adalah saat kita merumuskan itu bahkan menjadi usulan saat itu ya, kalau nggak salah bentuknya aturan main olahraga ya, dilihat pertama aturan main olahraganya itu seperti apa ya. Kalau dia melanggar hal tersebut kemudian menimbulkan luka dan sebagainya, tentunya yang pertama dia bisa dimasukkan dalam lingkup kepidanaan, yaitu nanti hadis ya tadi juga sudah sebutkan juga. Kalau ditanyakan apakah perjanjian dan hubungan keperdata, tidak dari perjanjian, karena kan nggak ada perjanjian ya, nggak boleh mukul A, nggak boleh mukul B. Dia masuk ke aturan main. Nah, harusnya memang ada yang melindungi hukum olahraga tersebut ya, ini seharusnya. Tetapi kalau keadaan saat ini ya, masuk hukum perdata bisa jadi kalau memang dia dimasukkan klasifikasinya memang perbuatan yang melawan hukum murni, misalkan ya dikenakan ke ganti rugi biaya bunga, bisa jadi. Misalkan akibat penganiayaannya ya diklasifikasikan dia sudah pasti pidananya bisa kena PMH-nya, juga bisa ada keperdataan. Ini kan ada dua terminologi yang klasik ya. Ada PMH murni itu masuk ke onreh mati kedatnya, onrehnya diperiksa, dibuktikan, kemudian dia terkait dengan memunculkan kerugian, ada kausalitasnya jelas ya, ada sebab akibatnya jelas, kemudian dia satu perbuatan hukumnya itu jelas, satu peristiwa hukum perbuatan orang, dan dia melawan hukum. Nah, hukum yang dimaksud bisa jadi dari peraturan olahraga tadi, atau memang dia masuk ke pidana murninya saja tanpa terkait dengan keperdataan. Kalau tadi saya sebutkan ini lingkup private ya, bisa dimintakan langsung sebagai dia subjek hukum pribadi, itu boleh, sangat boleh ya. Misalkan ada kerugian material yang diakibatkan cedera tadi, tentunya masuk hukum perdata ya. Itu juga perlu kita bahas lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaiannya. Tapi kembali kalau ditanyakan masuk hukum perdata, bisa jadi hukum perdata kalau memang dikehendaki oleh pihak yang memintakan hak dan kewajiban. Kira-kira gitu ya. Oke. Siap. Terima kasih Bapak. Kemudian ada lagi.
Ya, Bapak Fabian tadi sudah dijawab. Sekarang ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan. Semantik rakyat. Oh, mungkin ini berhubungan juga dengan pertanyaan Ibu Fiona Pradita. Iya, Jadi, ya. bagaimana perbedaan dampak hukum antara surat keputusan dan surat perjanjian? Apakah penyimpangan atas palsu di dalam surat keputusan tersebut dapat disebut sebagai uang prestasi? Iya. Ini menarik pertanyaan ya. Jadi ini, keputusan pun kita harus bedakan juga ya. Ada keputusan yang memang dia sifatnya boleh regulasi. Misalkan gini, ada keputusan yang masuk lingkup ya keputusan perdata biasa. Misalkan keputusan mengenai organisasi ya dan sebagainya. Itu akibat hukumnya hanya terikat pada lingkup orang yang bersangkutan. Kalau memang ada dirugikan secara material dan imaterial misalkan. Ada juga lingkup surat keputusan dikeluarkan oleh pejabat yang seharusnya mengeluarkan atau sering disebut sebagai KATUN gitu ya. Keputusan Tata Usaha Negara. Ada juga ya, itu lingkupnya ya ranahnya adalah TUN ya. Dan dikatakan tadi perbedaan dampak hukumnya. Nah, apakah sama dengan surat perjanjian? Tentunya berbeda. Saya katakan sangat berbeda. Kenapa? Kalau surat perjanjian, hak dan kewajibannya sudah lahir sejak perjanjian tersebut disepakati. Artinya lingkupnya sudah jelas apa yang dibatasi oleh itu. Oleh karenanya dikatakan ya di sana untuk hal diperjanjikan ya tidak boleh dibuat tafsir lain selain itu. Ya, tapi kalau surat keputusan itu kan terkait dengan nasibnya apa gimana ya? Terkait dengan perjalanan hidupnya yang ke depan akibat surat keputusan tadi. Makanya harus dibedakan dulu apakah dia keputusan biasa atau keputusan TUN. Ya, kalau TUN haknya pun pengembalian tidak sama dengan memintakan seolah-olah wan prestasi dalam perjanjian. Itu enggak, beda. Ya, kalau dikatakan beda tidak sangat berbeda. Kalau TUN pertama dia bisa minta pembatalan SK-nya. Kemudian dia bisa juga minta pengembalian hak-haknya. Ya, misalkan harusnya dapat gaji sekian dan sebagainya. Apa artinya ada hak yang tidak diterima. Atau kalau memang sifatnya hanya beles regel, ya maka sanksinya bisa hanya mengikat ke dalam. Misalkan adanya pelanggaran kode etik, adanya pelanggaran secara administrasi. Nah, itu juga masuk dalam lingkup tadi, ya pengaturan secara ke dalam. Nah, bisa juga mungkin pertanyaan juga lebih meluas ke arah keputusan-keputusan TUN yang mengakibatkan kehilangan hak dari pekerjaan. Bisa masuknya kemana sengketa hubungan industrial. Ya, jadi memang sangat luas. Ya, jadi kalau dikatakan kalau lingkup keperdataan bisa, ya, tetapi apakah beda perbuatan peristiwa hukum perjanjian dengan surat keputusan itu dua keputusan yang berbeda, dua peristiwa hukum yang berbeda. Tetapi alur penyelesaiannya tergantung bagaimana kekuatan dari surat keputusan tersebut. Apakah lingkupnya dia mengikat secara ke dalam saja, atau memang keputusan TUN, atau hanya keputusan organisasi. Itu juga harus dibedakan. Jadi pertanyaan tersebut ya sangat luas menjawabnya, tetapi kira-kira alurnya seperti itu. Harus kita tahu koridor-koridornya yang tidak boleh dicampur adukan. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan. Terus ada pertanyaan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Jawabannya ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Fiona Pradita. Sebuah perkara perdata menjadi bagaimana batasan di antara keduanya? Kalau ditanya dapatkah perkara perdata dipidanakan, gitu ya? Memang saudara Mahkamah Agung pun menyatakan peristiwa perdata tidak bisa dipidanakan. Tapi kalau ditanya, bisa nggak dari suatu keperdataan muncul suatu pidana? Jawabannya mungkin, tapi kalau dinyatakan semuanya tidak juga. Misal saya contohkan tadi saya contohkan paling mudah adalah mengenai kotak merah. Ya, nah dalam kotak merah ini peristiwa perjanjian tadi mungkin yang menyimak dari awal ya sangat mudah mengaplikasikan ini. 4 bentuk wan prestasi tadi itu terkait dengan bentuk perjanjian yang mereka buat. Tapi bagaimana kalau, ya ini kan kalau, perjanjian tersebut ternyata di jalan, sudah ditandatangani. Peristiwanya pertama, orang yang harusnya melakukan kewajiban tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ya. Kemudian yang kedua, uang yang telah dibayarkan itu dibawa lari dan dia tidak ada pertanggungjawabannya, artinya hilang begitu saja. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ternyata jelas-jelas bahwa segala bentuk objek yang tadi disepakati memang tidak apa-apa, artinya memang hanya bentuk awal saja, atau ada indikasi sengaja dikerjakan separuh, kemudian ditinggalkan dan tanpa jejak. Nah pertanyaannya, ya, kalau kembali, apakah perkara perdata menjadi perkara pidana?
ya dikatakan mungkin, masih mungkin kan, tapi tidak, klasifikasinya tidak bisa kita langsung menjudge dari awal perjanjian jadi pidana, itu tidak. Tapi lihat peristiwa hukumnya. Kalau tadi lingkupnya misalkan dia sudah terima uang, kemudian hilang tanpa jejak, berarti dari perjanjian merupakan alat untuk menipu. Berarti dia masuk klausul, masuk dalam ketentuan penipuan di dalam pidana. Tadi mungkin Pak Hadi sudah menjelaskan tadi ya. Jadi memang kita harus jelas bahwa apa yang menjadi dasarnya. Ya. Jadi kalau batasan antara keduanya itu adalah lingkup pelaksanaan hak dan kewajibannya dulu dilihat. Ya, kalau memang dia dijalankan dengan sifat-sifat keperdataan yang jelas, maka dia hanya lingkup perdata. Tidak bisa langsung dipidana. Tapi kalau sifat perdataannya tidak sama sekali terlihat, kemudian ada itikat buruk yang memunculkan adanya niat, ya, mens rea atau disebut apa niatnya, itu jelas ya, tidak lagi masuk dalam skut atau haftung dalam perdata ya. Mungkin dia masuk ke dalam lingkup niatan melakukan penipuan di lingkup pidana. Ya, itu harus dilihat juga. Ya, jadi pertanyaan tersebut harus dicontohkan, contohnya apa kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya tercontohkan kira-kira seperti itu ya. Jadi memang dilihat pelaksanaan sifat-sifat keperdataannya atau pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, ada lagi silakan. Terima kasih ya. Bapak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak dari silakan. Bapak Denny Subagio Pak. Ini contoh kasus dia mungkin Pak ya. Beberapa tahun lalu saya membeli rumah lalu merenovasi. Saat proses renovasi, suami dari saudari tiri saya memberi bantuan berupa material dan tenaga lengkap tanpa ada permintaan dari ayahnya. Selang beberapa tahun kemudian, saudari tiri saya meninggal dan mempunyai anak laki-laki. Saat ini anak tersebut menagih uang biaya renovasi rumah yang dikeluarkan oleh ayahnya kepada ayah saya. Bagaimana hukumnya? Apa ayah saya harus mengembalikannya? Sedangkan dari awal tidak ada pembicaraan terkait tentang hal. Terima kasih. Coba sekali lagi diulang tadi, saya membaca awal supaya tidak keliru di akhirnya. Jadi ayahnya membeli rumah lalu renovasi. Ayahnya membeli rumah kemudian renovasi. Oke. Suami dari saudara tiri saya memberi bantuan berupa material dan lain-lain. Jadi suami dari saudara tirinya ya, suami dari saudara tirinya kasih bantuan, kemudian nggak diminta oleh ayahnya, sukarela. Oke. Kemudian beberapa tahun kemudian saudara tirinya meninggal, nah punya anak. Kemudian saat ini anak tersebut lagi beberapa sedang. Suaminya ini kemana? Anaknya yang minta renovasi rumah oleh ayahnya kepada saya. Oh, yang minta anaknya. Sementara bapaknya nggak minta. Ini dua begini. Peristiwa hukum ini harus dipisah-pisah ya. Artinya gini, ada tindakan sukarela ya, yang tadi tanpa dimintakan, kemudian mulai gini. Ada tindakan yang sepihak. Saya katakan tadi ada lingkup perjanjian memang satu arah. Jadi dia itu namanya kan hibah berarti. Hibah itu nggak bisa ditarik lagi. Itu jadi sudah diberikan ya tadi dikatakan oleh dia berarti kan sukarela memberikan renovasi rumah. Kalau kalimatnya memang seperti ini benar-benar ya. Artinya faktanya adalah dia memberikan bantuan untuk dana tanpa ada perjanjian apapun dikatakan kan. Jadi tidak ada perjanjian di sana. Yang jadi menarik adalah di sini ada saudara tirinya. Berarti kan lingkup di dalam hubungan keluarganya juga tidak ada, kemudian memberikan bantuan. Ini saya rasa sangat mudah menjawab sebenarnya. Karena dari peristiwa hukum tadi tidak ada perjanjian apapun, tidak ada utang-piutang, tidak ada pencampuran harta, tidak ada terkaitan dengan apapun. Karena ayahnya tidak jelaskan apakah ya ayahnya tersebut misalkan meninggal, itu pertanyaannya beda kalau bagaimana status rumahnya. Tapi kalau apakah minta balik uang yang telah dikeluarkan tadi dimintakan kembali itu boleh atau tidak? Pertanyaannya secara sosial ya silahkan dinegosiasikan secara keluargaan. Tetapi kalau dalam hukum tidak ada pembuktian terkait dengan utang piutang, maka dia close, bukan peristiwa utang piutang. Ya, saya bisa pastikan itu bahwa itu dia berikan secara sukarela tanpa ada perjanjian pengembalian sama sekali. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Emrys Yaldila atas jawabannya tadi. Iya. Sepertinya sudah cukup sampai sini. Karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin sedikit tambahan saja sedikit ya. Jadi memang saya ingin karena
ininya waktunya cukup tepat ya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa perjanjian itu tidak selalu ya lahiriah dan kewajiban saat ditandatangani perjanjian. Ini merupakan pesan untuk semua masyarakat saya rasa ya. Jadi janji-janji terhadap akan dibuatnya perjanjian itu pun dapat dimasukkan kategori peristiwa perdata ya, peristiwa yang dapat dimintakan ganti rugi. Contohnya janji akan dilakukan kontrak. Ini karena banyak sekali sekarang perkembangan bisnis itu menjadi bahasa kutip itu calo atau ya gitu ya namanya. Gitu ya, menjadi agen-agen dan agen-agen ya, agen dan lainnya. Nah, dia menjanjikan akan suatu peristiwa hukum terkemudian yang ternyata itu hanya iming-iming tetapi tahap pra kontraknya itu jelas ada. Nah, itu juga dapat dimintakan ganti rugi. Ya, atau teknologinya misalkan diambil dari teknologi common law system namanya promissory estoppel. Itu saya mau sampaikan. Jadi hati-hati kalau ingin menjadi agen atau menjadi tadi istilahnya ya, dan seperti itu. Jadi memang agen properti dan sebagainya atau agen-agen penjualan, mau jual rumah, jual A, jual B, atau jual suatu kontrak yang akan dilakukan itu juga hati-hati. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Emri Srialila atas penjelasannya serta memberikan saran untuk teman-teman kita mungkin orang hukum maupun masyarakat sekitar. Terima kasih banyak Pak.